Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, topik keempat pada demonstrasi kontekstual, yaitu menyusun kerangka strategi pembelajaran berdasarkan hasil profiling peserta didik. Tugas ini disusun oleh Iwayan Bayu Rasdana dan Azam Asmawati yang merupakan mahasiswa PPG Prajabatan bidang studi matematika. Sebelum kita lanjut, kita akan memulai dari sebuah pertanyaan dengan apa itu strategi pembelajaran? Jadi, strategi pembelajaran itu merupakan gabungan dari rangkaian kegiatan pembelajaran meliputi cara mengorganisasi peserta didik, media, model, pendekatan, dan waktu pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang harus kita perhatikan saat menyusun strategi pembelajaran ini ada 3. Yang pertama adalah gaya belajar, yang kedua kesiapan peserta didik, dan hasil profiling peserta didik. Gaya belajar itu merupakan cara peserta didik dalam proses menerima pengetahuan dengan cepat. Jadi, ada peserta didik yang paham ketika dia menonton video, ada juga peserta didik yang paham dengan bantuan gambar atau hanya dengan membaca, bahkan harus dengan melakukan praktikum. Yang kedua adalah kesiapan peserta didik. Kesiapan peserta didik ini merupakan pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik. Pengetahuan awal ini merupakan materi prasyarat sebelum lanjut ke materi berikutnya. Dan yang terakhir adalah profiling. Profiling ini terkait dengan latar belakang, karakteristik, minat, motivasi, etnik, dan suku budaya. Selanjutnya akan dipaparkan tentang profiling peserta didik, khususnya kelas 11 MIPA di SMA Negeri 1 Palu. Pada kelas 11 MIPA, perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 27,3% berbanding 72,7%. Jadi di kelas 11 MIPA cenderung lebih banyak siswa yang perempuan. Dilihat dari agama, perbandingannya adalah mayoritas Islam sebanyak 72,7%, Kristen Protestan 18,2%, Kristen 9,1%. Jika dilihat dari usia, maka yang banyak adalah berusia 16 tahun. Sisanya berusia 17 tahun. Nah, diketahui pada usia ini anak berada pada tahap operasional formal, di mana anak mampu berpikir secara abstrak, idealis, logis berdasarkan teori dari Jean Piaget. Berdasarkan minat peserta didik, maka dapat ditampilkan peserta didik lebih cenderung minat kepada seni, teknologi, dan bahasa. Pilihan yang kedua yaitu pada sains dan olahraga, dan pilihan yang ketiga yaitu pada matematika. Di sini matematika mendapatkan peminat yang paling sedikit. Nah, dipertajam juga bagaimana perasaan terhadap matematika. Berdasarkan profiling diperoleh bahwa 30% sangat suka matematika,
30% juga suka matematika, dan 15% kadang-kadang suka, dan ada 23,1% yang tidak suka matematika. Dari berbagai macam perasaan peserta didik terhadap matematika, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang menyukai matematika dan ada yang tidak menyukai matematika. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa hal demikian dapat terjadi? Apa sih yang menyebabkan peserta didik itu menyukai atau tidak menyukai matematika? Nah, dari pertanyaan tadi, berikut merupakan tanggapan dari peserta didik. Mengapa mereka tidak menyukai matematika? Jadi, ada peserta didik yang mengatakan bahwa matematika itu terlalu banyak rumus, kemudian rumit dari masalahnya, karena dibutuhkan kesabaran ekstra dalam mengerjakan matematika, dan ada juga yang menjawab ribet. Ribet karena banyak mencakar untuk mendapatkan jawaban tersebut. Bagaimana tanggapan dengan peserta didik yang menyukai matematika? Nah, berikut adalah jawaban yang paling banyak kami ambil, yaitu karena menantang. Nah, kemudian ada juga peserta didik yang mengatakan bahwa banyak cara dalam menyelesaikan satu jawaban, satu masalah. Jadi, kita tidak perlu terpaku dalam satu cara saja. Nah, kemudian ada juga yang menjawab bahwa matematika itu jawabannya pasti. Berikutnya kami menanyakan suasana belajar yang mereka harapkan ketika belajar matematika. Nah, ini adalah tanggapan dari peserta didik. Yang pertama adalah tenang, kemudian asik, kemudian bebas mengekspresikan pendapat, kemudian yang keempat adalah tidak terburu-buru, yang kelima aktif, tetapi tetap suasananya tetap kondusif. Nah, yang terakhir adalah saling membantu. Nah, ini adalah suasana belajar yang peserta didik inginkan di kelas. Selanjutnya, jika dilihat dari gaya belajar, gaya belajar di sini ada 4, yaitu visual, auditory, read and writing, dan kinestetik. Nah, berdasarkan keempat gaya belajar ini, maka dapat diperoleh profiling sebagai berikut. 95% peserta didik membutuhkan ilustrasi untuk memahami materi, artinya cenderung kepada gaya belajar yang visual. Nah, di sini diperoleh cara peserta didik mendapatkan informasi baru cenderung lebih banyak kepada mendengarkan daripada membaca, dengan perbandingan 68,2% berbanding 31,8%. Dipertegas lagi, sebanyak 81,8% peserta didik menyukai buku yang disertakan dengan gambar. Dari 3 penjelasan tadi dapat dilihat bahwa kecenderungan peserta didik kelas 11 MIPA cenderung memiliki gaya belajar visual auditory. Latar belakang peserta didik dilihat dari keberagaman suku peserta didik sangat beragam. Ini mulai dari Bugis, Betawi, Kaili, Jawa, Pamona, Toraja, dan Batak. Dari kondisi siswa tersebut, bahwa ada siswa yang membutuhkan ilustrasi, ada siswa yang menyukai membaca, dan ada yang lebih suka mendengarkan, kemudian ada yang siswa harus membaca disertai dengan gambar, kemudian karena kesukaan peserta didik terhadap matematika itu berbeda, berarti berdampak pada kemampuannya juga akan berbeda. Nah,
Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama menyediakan video pembelajaran. Hal ini berdasarkan dengan berdiferensiasi proses. Kemudian materi bacaan juga dilengkapi dengan gambar. Nah, pada saat pembagian kelompok, jadi masalah diberikan itu berdasarkan tingkat kemampuan. Ini juga merupakan diferensiasi proses dan konten. Kemudian ada strategi yang dapat dilakukan berdasarkan pendekatan responsive culture, yaitu adalah yang pertama masalah yang diberikan itu berkaitan dengan Kota Palu atau Sulawesi Tengah. Nah, yang kedua LKPD itu dapat disusun berisikan ilustrasi masalah yang bersifat kontekstual. Nah, berdasarkan hasil profiling peserta didik, strategi pembelajaran yang dapat dilakukan berdasarkan pendekatan teaching at the right level, yakni yang pertama adalah masalah LKPD dibagikan berdasarkan pengetahuan awal dan kesiapan belajar. Nah, yang kedua, masalah yang diberikan memiliki jawaban secara terbuka. Artinya, tidak hanya satu cara untuk dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah yang diberikan pada LKPD. Demikian yang dapat kami jelaskan strategi pembelajaran dari pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran responsif kultur, dan teaching at the right level berdasarkan profiling peserta didik kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Palu. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.